Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurani Irawati dengan NIM 181090111048. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yaitu uji tes Widal atau tes Widal. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Widal ini merupakan tes yang dilakukan dengan menggunakan antibodi Salmonella jenis O yaitu somatik dan juga jenis H yaitu flagella untuk menentukan tinggi rendahnya titer antibodi terhadap infeksi tifoid yang nantinya akan meningkat pada minggu kedua. Untuk alat dan bahannya terdiri dari reagen tes Widal, kemudian ada objek gelas dari tes Widal, kemudian ada mikropipet, spelt, tourniquet, alkohol swab, mikroskop cahaya, dan juga centrifuge, dan juga tabung reaksi. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu sampel darah dari penderita. Kita harus mengambil sampel darahnya. Di sini saya menggunakan botol yang seolah-olah ini adalah probandus saya, bagian lengan atas probandus atau penderita. Kemudian kita pasang tourniquet pada bagian lengan atas. Dipastikan pemeriksa sudah memakai handscoon terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita raba pada bagian arteri brachialisnya. Ketika sudah teraba, kita harus swab dengan menggunakan swab alkohol. Bapak bisa digenggam ya Pak tangannya. Kemudian kita masukkan atau kita suntikkan ke dalam arteri brachialis. Tunggu sampai darah teraspirasi. Ketika sudah, kita lepaskan pasangan tourniquet tadi. Kemudian kita menunggu aspirasi darah kurang lebih sampai 3 cc. Ketika sudah, kita tutup. Kita tuangkan darah sampel penderita ini, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi yang berisi sampel ini akan disentrifuge kurang lebih dengan waktu 2 menit. Kita masukkan ke alat sentrifuge. Baik, ini adalah sampel yang tadi sudah disentrifuge kurang lebih sekitar dalam waktu 2 menit. Tujuannya sentrifuge ini dilakukan untuk memisahkan antara serum dan juga eritrosit. Di sini sudah terlihat bahwa serum dan juga eritrositnya sudah terpisah. Kemudian setelah itu saya akan mengambil serumnya saja yang kita butuhkan dengan menggunakan mikropipet. Dan kemudian akan saya pindahkan ke tabung reaksi selanjutnya. Baik, ini adalah tabung reaksi yang sudah berisi serum yang sudah dipisahkan dengan menggunakan alat sentrifuge antara serum dan juga plateletnya. Kemudian ini merupakan bahan-bahan dari antigen Salmonella. Yang ini merupakan jenis H, yang ini antigen jenis O, yang ini antigen jenis A, ini antigen jenis B, ini antigen, ini kontrol negatif, dan ini kontrol positif. Kemudian setelah itu kita siapkan objek gelas. Kemudian masing-masing diberi pelabelan atau penamaan dari beberapa antigen yang akan kita identifikasi. Kita teteskan serum Undilucy 20 mikroliter ke dalam beberapa objek gelas, ke 6 objek gelas ini. Kemudian setelah itu kita teteskan pula 1 tetes beberapa antigen. Ini antigen H diteteskan ke objek gelas antigen H. Kemudian antigen O diteteskan ke objek gelas antigen O.
dan seterusnya. Ini antigen A, objek base antigen A. Ini antigen B, antigen B. Ini kontrol negatif diteteskan pada kontrol negatif. Kontrol positif teteskan pada kontrol positif. Setelah itu, serum dan juga antigen dicampur atau disebar secara merata pada seluruh area lingkaran ini dengan menggunakan aplikator. Kemudian setelah itu kita tunggu kurang lebih 1 menit. Ketika sudah 1 menit, kita bisa mengobservasi, kita lihat secara makroskopis apakah terjadi aglutinasi. Jika dengan pencampuran 20 mikroliter serum dan 1 tetes antigen terjadi aglutinasi, maka titernya adalah 1:80. Kemudian dilakukan pengenceran lagi dengan pencampuran 10 mikroliter serum dan 1 tetes antigen. Jika terjadi aglutinasi lagi, maka titernya adalah 1:160. Kemudian lakukan pengenceran sampai tidak terjadi aglutinasi lagi. Aglutinasi yang terakhir itu yang dipakai sebagai titer. Setelah kita tunggu selama 1 menit, kita dapat melihat atau mengobservasi secara makroskopis ada atau tidaknya aglutinasi. Ini merupakan contoh adanya aglutinasi yang nantinya akan menandakan bahwa tes Widal ini positif. Dan jika reaksi positif ini diobservasi dalam 20 mikroliter sampel tes, hal ini dapat mengindikasikan adanya level klinis yang signifikan dari respon antibodi pada serum pasien. Kemudian yang ini merupakan contoh tidak terjadi aglutinasi. Tidak terjadi aglutinasi ini akan menandakan hasil tes Widal yang negatif, yang nantinya akan mengindikasikan tidak adanya level klinis yang signifikan dari respon antibodi. Kemudian setelah itu kita dapat melihat secara mikroskopis dan menggunakan mikroskop cahaya, dan kita lihat untuk hasil interpretasinya. Ini merupakan hasil pengamatan dari mikroskop cahaya. Ditemukan hasil jika seperti gambar butiran pasir, artinya terjadi aglutinasi sebesar 1:80. Kemudian jika seperti gambar ini bercak-bercak yang jarang, artinya terjadi aglutinasi sebesar 1:160. Kemudian jika seperti gambar seperti ini terjadi bercak-bercak yang sedikit banyak tetapi tidak memenuhi lapang pandang, artinya terjadi aglutinasi sebesar 1:320. Hal ini mengacu pada panduan praktikum, yaitu tabel yang sudah disediakan pada petunjuk praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.